down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu hak asasi manusia. Sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Seorang siswa kelas 3 sekolah dasar yang diduga adalah korban pembunuhan fisik menghembuskan nafas terakhirnya setelah koma selama hampir sepekan. Sementara di Jawa Timur, dugaan diskriminasi terjadi di SMP Negeri 3 Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Video tadi adalah salah satu contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi apa sih HAM itu? Sebelum kita bahas lebih lanjut, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Mereka hidup bersama-sama dengan sesama manusia lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali manusia meneriakan tentang perlindungan terhadap HAM. Akan tetapi sering pula dalam melindungi hak asasinya, manusia justru melanggar hak asasi manusia lainnya. Selain manusia mengupayakan hak asasi agar terpenuhi, maka perlu juga untuk menghargai hak orang lain agar tak berbenturan dengan pelaksanaannya. Persoalan hak asasi manusia merupakan persoalan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran HAM di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Dalam perwujudan hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri dengan mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi ini selalu berbatasan dengan hak-hak asasi manusia lain. Karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting. Beberapa pengertian HAM dikemukakan oleh beberapa tokoh, yaitu yang satu pertama dari John Locke. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggukan atau bersifat mutlak. Karena manusia sebagai makhluk sosial, hak itu akan berhadapan dengan hak orang lain. Oleh sebab itu, hak asasi manusia harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat sehingga lahir kewajiban. Dan hak asasi semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya yakni menurut Koncoro Purbapranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjungi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia. Selanjutnya yakni menurut K.J. Waldorf, dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah ada di dalam diri manusia dan sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut harus selalu ada pada manusia, serta tidak boleh dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilangan derajatnya. Selanjutnya yakni menurut Austin Randi. Menurutnya, hak asasi manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam konstitusi hukum, serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau negara. Ciri-ciri hak asasi manusia. Hak nomor 1 yakni HAM bersifat hakiki. Adalah bersifat hakiki, yang berarti hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila sesama manusia bisa saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan baik. Yang kedua yakni HAM itu bersifat universal. Adalah bersifat universal, yang berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku, bangsa, dan sebagainya. Dengan kata lain, adanya HAM bisa mengurangi terjadinya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan. Yang selanjutnya, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Artinya, manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Apabila hak-hak dasar manusia dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri dari lingkungan. Selanjutnya, HAM bersifat tidak bisa dibagi. Artinya, setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika HAM dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu lainnya. Macam-macam hak asasi manusia atau HAM dan contoh-contohnya. Yang pertama adalah hak asasi untuk hidup. Contohnya dari hak asasi untuk hidup seperti setiap manusia berhak untuk hidup. Setiap manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya. Setiap manusia berhak meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Contohnya, manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, bersih, berhak memperoleh rasa aman, damai, tentram, serta sejahtera lahir dan batin. Selanjutnya, hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Terdapat beberapa contoh dari hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan, serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Dalam hal ini, perkawinan dinyatakan sah jika calon suami dan calon istri sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya yakni hak mengembangkan diri. Setiap manusia berhak untuk mengembangkan diri secara layak. Oleh sebab itu muncullah hak asasi untuk mengembangkan diri. Adapun contoh dari hak ini yakni setiap manusia berhak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi untuk kebutuhannya. Setiap manusia berhak untuk merasakan manfaat dari pengetahuan. Contohnya seperti teknologi, seni,
budaya. Untuk contoh terakhir, yakni mengembangkan diri adalah setiap manusia berhak untuk memperjuangkan dirinya agar bisa terus berkembang, baik itu secara individual ataupun kelompok. Selanjutnya adalah hak memperoleh keadilan. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum, maupun itu apakah itu presiden maupun itu rakyat biasa, pejabat, semua sama. Sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Hak memperoleh keadilan memiliki beberapa contoh seperti adanya asas praduga tidak bersalah, atau seseorang berhak untuk tidak dinyatakan bersalah jika belum ada keputusan hukum yang sah dari sidang pengadilan. Selain itu, setiap manusia berhak memiliki bantuan hukum saat dimulainya suatu penyidikan hingga putusan pengadilan. Selanjutnya, yakni hak atas kebebasan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia berhak untuk menentukan kebebasan yang akan dipilihnya. Kebebasan itu masih akan diperoleh selama tidak merugikan atau membahayakan orang lain. Contoh dari hak atau kebebasan pribadi yaitu setiap orang bebas menentukan agama yang akan dianut. Setiap orang bebas untuk menentukan pilihan politiknya. Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat. Setiap orang bebas untuk menentukan kewarganegaraannya dan sebagainya. Selanjutnya adalah hak atas rasa aman. Setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman, sehingga dalam menjalani kehidupan akan lebih tenang. Hak atas rasa aman mempunyai beberapa contoh, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri dan keluarga. Setiap orang berhak bebas dari perbuatan buruk seperti penyiksaan, kekerasan, pembulian, dan lain-lain. Dan setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dan dibuang dengan sewenang-wenang. Semua itu ada aturannya. Selanjutnya adalah hak kesejahteraan. Adanya hak asasi manusia ini memberikan manusia untuk mendapatkan hak kesejahteraan. Manusia yang dapat hidup sejahtera, maka kehidupannya bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya hak kesejahteraan ini, setiap manusia tidak boleh mengambil secara paksa atau merampas hak-hak dasar orang lain, seperti hak kesejahteraan laki-laki atau wanita. Selanjutnya adalah hak untuk ikut serta dalam pertahanan. Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi memberikan kebebasan berpendapat untuk masyarakatnya dan memberikan kebebasan dalam memilih pilihan politiknya. Oleh sebab itu, hadirlah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan yang dimana contoh-contohnya setiap orang berhak untuk diangkat menjadi pejabat atau memiliki jabatan di pemerintahan. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap sistem pemerintahan. Selanjutnya adalah hak wanita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, terdapat hak wanita, seperti wanita berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya. Wanita berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang. Wanita berhak menentukan kewarganegaraannya serta berhak untuk menjalankan aktivitas secara normal. Yang terakhir adalah hak anak. Setiap anak yang lahir di dunia ini mempunyai hak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Contoh dari hak anak seperti setiap anak berhak untuk mendapatkan sebuah nama, status. Setiap anak berhak beribadah, berpikir, dan berekspresi dengan bimbingan orang tua atau wali. Dan setiap anak berhak untuk memperoleh suatu perlindungan hukum dari segala macam tindak kekerasan, baik itu secara fisik atau mental.
Selanjutnya adalah hakikat pendidikan dan proses pendidikan. Hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia atau proses humanisasi. Melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Eksistensi manusia ditentukan oleh relasi moralnya terhadap hak asasi manusia yang mempunyai implikasi kewajiban tertentu sehubungan dengan relasi eksistensi tersebut. Proses pendidikan sebagai proses perealisasian HAM tentunya tidak dapat terjadi dalam proses indoktrinasi. Dengan kata lain, sosialisasi HAM hanya dapat terjadi dalam hubungan yang relatif antar penyidik dan peserta didik. Hak anak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan mempunyai arti penting bukan hanya bagi keluarga, bangsa, dan negara, tetapi juga bagi anak itu sendiri. Bagi bangsa dan negara, pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era global, sehingga bangsa ini mampu memenangkan persaingan memperebutkan sumber daya yang ada. Bagi keluarga atau masyarakat, pendidikan sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Bagi setiap individu, pendidikan selain sebagai sarana untuk memanusiakan dirinya, termasuk sarana untuk memastikan dirinya, termasuk juga sebagai sarana mobilitas sosial, serta sebagai sarana untuk mengembangkan potensi diri dalam rangka mempersiapkan masa depannya. Hak anak dalam pendidikan ini telah ditegaskan dalam Piagam PBB tentang hak asasi manusia, pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang. Dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang berdasarkan kepantasan. 2. Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya, serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus mengembangkan sikap saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok, ras, maupun agama, serta harus memajukan kegiatan perserikatan bangsa-bangsa dalam memelihara perdamaian. 3. Orang tua mempunyai hak untuk memilih pendidikan yang akan diberikan anak-anak mereka. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pilar penegakan HAM. Sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membangun warga negara yang baik, bukan hanya warga negara yang patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, akan tetapi menjadi warga negara yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Setelah kita melihat hakikat HAM dan hakikat proses pendidikan yang ternyata mempunyai persamaan, maka langkah berikutnya adalah melihat di manakah tempat HAM dalam kurikulum pendidikan formal. Dalam hal ini perlu dilihat antara lain sebagai berikut. HAM bukanlah merupakan suatu yang abstrak dan berdiri sendiri, tetapi merupakan sesuatu yang bersifat relasional. Lebih khusus lagi, HAM adalah sesuatu yang relasional dan berintensi moral. Oleh sebab itu, setiap hak asasi selalu diikuti dengan kewajiban. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan hak asasi manusia.
Semoga bisa menambah wawasan kita, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya saya Zidan Husnul Thawab, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.